Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1A yang beranggotakan Elsa Pramtika dengan NPM 19130210005, Wanda Vetama NPM 19130210009, Hani Aprilia Hayanti dengan NPM 19130210015, Yulia Mayasari dengan NPM 19130210023, Putri Febrianti dengan NPM 19130210025, Gita Aurali dengan NPM 19130210033, dan Maudi Putri Tritania dengan NPM 19530210001. Sekolah yang kami ambil sebagai tempat uji coba adalah SMA Negeri 5 Bandar Lampung, dengan alamatnya adalah di Jalan Soekarno-Hatta, Waidadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Adapun kelas yang diambil adalah kelas 12 IPA 1 dan diadakan uji coba pada tanggal 12 November 2021. Mata pelajarannya adalah matematika peminatan dengan materinya adalah turunan trigonometri. Soal tersebut dapat diakses pada link bit.ly/12mipa_uh. Adapun alur praktikumnya adalah pada pertemuan ke-9, topik diskusi yang dibahas adalah penentuan guru mitra dan menyusun kisi-kisi. Pada pertemuan ke-10, topik diskusi yang dibahas adalah penyusunan tes objektif mengenai materi turunan fungsi trigonometri. Pada pertemuan ke-11, topik diskusi yang dibahas adalah pengembangan butir tes uraian dari materi turunan fungsi trigonometri kelas 12. Kemudian untuk pertemuan 12, topik diskusi yang dibahas adalah kriteria atau indikator penilaian, rubrik penilaian pada tugas tes uraian dari materi turunan fungsi trigonometri kelas 12. Selanjutnya, pada pertemuan ke-13, topik diskusi yang dibahas adalah mengenai hasil uji coba dan analisis hasil uji coba, serta penyusunan laporan akhir berupa makalah, PowerPoint, dan video. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pada tabel terdapat 16 siswa. Yang pertama ada siswa yang bernama Adam, memperoleh skor total 6 dan memperoleh nilai 100. Yang kedua ada Anugrah dengan skor total 4 dan memperoleh nilai 66,67. Yang ketiga ada Ataya dengan skor total 6 dan nilai 100. Yang keempat ada Darmawana dengan skor total 3 dan mendapatkan nilai 50. Selanjutnya ada Faiz dengan skor total 3 dan mendapatkan nilai 50. Yang keenam ada Haura dengan skor total 5 dan nilai 83,33. Yang selanjutnya ada Kadek Elvina dengan skor total 5 dan nilai 83,33. Yang kedelapan ada Masayu memperoleh skor total 3 sehingga mendapatkan nilai 50. Yang kesembilan ada Muhammad Freddy memperoleh skor total 4 dan mendapatkan nilai 66,67. Yang selanjutnya ada M. Rivaldo memperoleh skor total 3 sehingga mendapatkan nilai 50. Yang ke-11 ada Muhammad Rogos Raihan dengan skor total 1 dan mendapatkan nilai 16,67. Yang selanjutnya ada Nadia memperoleh skor total 5 dengan nilai 83,33. Selanjutnya ada Nick Ketudia dengan skor total 6 dan memperoleh nilai 100. Yang ke-14 ada Stefani Herlin dengan skor total 4 sehingga memperoleh nilai 66,67. Yang ke-15 ada Willy dengan skor total 5 sehingga dia mendapatkan nilai 83,33. Dan yang terakhir ada Yuda dengan skor total 4 sehingga dia memperoleh nilai 66,67. Nilai ini diperoleh dengan jumlah jawaban benar dibagi 6 dikali 100.
Berikut disajikan grafik jumlah siswa yang menjawab benar dan salah. Terlihat pada grafik bahwa jumlah siswa yang menjawab benar paling banyak itu ada di nomor 3. Sedangkan untuk jumlah siswa yang menjawab salah paling banyak itu berada di nomor 5. Selanjutnya ada grafik sebaran nilai siswa. Terlihat pada grafik bahwa terdapat 5 sebaran nilai. Yang pertama ada 16,67 dengan yang mendapatkan nilai tersebut ada 1 siswa, 66,67 dengan 4 siswa, 50 dengan 4 siswa, 83,33 dengan 4 siswa, dan yang terakhir nilai 100 diperoleh oleh 3 siswa. Selanjutnya yaitu ada analisis statistik. Yang pertama ada rerata. Rerata ini merupakan sigma X dibagi N. Yang kedua ada modus. Modus ini merupakan nilai yang sering muncul dalam data. Yang ketiga ada standar deviasi. Standar deviasi ini dipakai dalam menentukan bagaimana sebaran data yang ada di dalam sampel. Ini dapat dicari dengan rumus S sama dengan akar sigma XI dikurang X bar dikuadratkan per N-1. Yang keempat ada varians. Varians yang rendah menandakan data yang berkelompok dekat satu sama lain. Varians ini dapat dicari dengan cara rumus S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar dikuadratkan per N dikurang 1. Yang kelima ada standar error. Standar error ini adalah kesalahan baku sampel. Standar error ini dirumuskan dengan S per akar N. Dengan menggunakan SPSS kita peroleh bahwa dengan total siswa ada 16, kita peroleh rata-rata atau mean 69,7919. Dengan standar error 5,73, median 66,67, modus 50, standar deviasi 22,947, dan varians 526,567. Hasil analisis data tersebut yaitu dari perhitungan statistik tersebut dapat kita lihat bahwa nilai siswa relatif rendah, baik dari rata maupun modusnya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena beberapa siswa yang tidak belajar karena menganggap materi ini mudah. Selain itu, diperoleh standar deviasi dan varians yang cukup besar. Artinya, data menyebar dan titik data individu jauh dari nilai rata-rata. Hal ini berarti nilai siswa cukup bervariasi dan tidak berpusat pada satu nilai saja, atau nilai tidak hanya berpusat pada nilai rata-rata saja. Daya pembeda. Kemampuan suatu item soal untuk membedakan antara testi yang kurang pandai dengan testi yang lebih menguasai materi. Digunakan rumus daya beda sama dengan jumlah testi kelompok atas yang menjawab pertanyaan dengan benar dibagi jumlah testi kelompok bawah dikurang jumlah testi kelompok bawah yang menjawab pernyataan dengan benar dibagi jumlah testi kelompok bawah. Dalam menentukan kriteria daya beda, kita gunakan pedoman dari Sundayana tahun 2016. Apabila nilai D bernilai negatif, maka kategori daya pembeda sangat jelek. Untuk 0,00 sampai 0,19 kategori daya pembedanya jelek, 0,20 sampai 0,39 kategori daya pembedanya cukup, 0,40 sampai 0,69 kategori daya pembedanya baik, 0,70 sampai 1,00 kategori daya pembedanya sangat baik. Pada hasil observasi pada kelas 12 MIPA, untuk siswa yang menjawab benar diberikan poin 1, dan untuk siswa yang menjawab salah atau tidak menjawab diberikan poin 0. Karena terdapat 16 siswa, maka untuk pengelompokan kelompok atas dan kelompok bawah dibagi menjadi 2, yaitu 8 siswa termasuk kelompok atas dan 8 siswa termasuk kelompok bawah. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, kita peroleh bahwa butir soal nomor 1 memiliki kategori daya beda yang jelek, butir soal nomor 2 memiliki daya beda yang sangat jelek, butir soal nomor 3 memiliki daya beda yang jelek,
butir soal nomor 4 memiliki daya beda jelek, butir soal nomor 5 memiliki daya beda cukup, butir soal nomor 6 memiliki daya beda sangat jelek. Dan kita dapat lihat pada grafik indeks diskriminasi daya beda. Tingkat kesukaran. Untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Pada tabel, telah disajikan banyaknya siswa yang menjawab benar untuk setiap butir soal. Untuk menghitung tingkat kesukaran setiap soal, digunakan rumus indeks kesukaran sama dengan banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar dibagi jumlah seluruh siswa peserta tes. Untuk kualifikasi tingkat kesukaran digunakan pedoman bahwa jika indeks kesukaran berada pada interval 0,00 sampai 0,29, artinya soal sukar. Pada interval 0,30 sampai 0,70, keterangan soal sedang. Dan ketika pada interval 0,71 sampai 1,00, maka soal dianggap mudah. Setelah dilakukan perhitungan, diketahui bahwa nomor soal 1 memiliki tingkat kesukaran sedang, soal nomor 2 memiliki tingkat kesukaran sedang, soal nomor 3 memiliki tingkat kesukaran mudah, nomor 4 memiliki tingkat kesukaran mudah, nomor 5 memiliki tingkat kesukaran sedang, nomor 6 memiliki tingkat kesukaran mudah. Sehingga butir soal ini belum dikatakan cukup baik karena tidak ada butir soal yang tergolong sukar. Untuk melihat total siswa yang menjawab benar pada tiap soal, kita sajikan dalam sebuah diagram batang dan indeks kesukarannya pada diagram garis. Selanjutnya, kita akan melakukan uji validitas soal. Di sini saya tampilkan tabel hasil uji coba instrumen tes yang telah kami lakukan. Ada kolom nama, yaitu terdiri dari 16 nama siswa, ada kolom soal dari soal nomor 1 dan 6, dan ada skornya, poin dari masing-masing anak, lalu ada skor total dan ada nilai. Uji coba validitas ini kami menggunakan aplikasi SPSS. Diperoleh hasilnya sebagai berikut. Q1 adalah soal nomor 1, Q2 soal nomor 2, Q3 soal nomor 3, Q4 soal nomor 4, Q5 soal nomor 5, Q6 soal nomor 6, dan total adalah nilainya. Untuk uji validitas ini kita akan melihat R hitung dan juga R tabelnya. Untuk R hitung di sini kita lihat pada kolom total dan baris percent correlation pada masing-masing soal atau key yang ada pada hasil SPSS ini. Item soal ini dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabelnya. R tabel dapat dilihat pada R tabel statistik, di mana nilai DF sama dengan N dikurang 2. Di sini, N itu adalah jumlah siswa. Jumlah siswa pada uji coba kami adalah 16. Maka DF-nya sama dengan 16 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi kita dapat melihat nilai D14-nya itu sama dengan 0,497. Jika nilai R hitung, item soalnya lebih kecil dari 0,497, maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Berikut kami tampilkan hasil tabel uji validitasnya. Untuk Q1, R hitungnya 0,219 yang diperoleh dari hasil person correlation pada SPSS itu lebih kecil dari R tabelnya yaitu 0,497. Maka soal nomor 1 tidak valid. Lalu untuk soal nomor 2, R hitungnya 0,786 itu lebih besar dari 0,497. Maka soal nomor 2 valid. Untuk soal nomor 3, R hitungnya 0,617 lebih kecil dari R tabelnya lebih besar dari R tabelnya 0,497, maka soal nomor 3 valid. Soal nomor 4, R hitungnya 0,620 lebih besar dari R tabel 0,497, maka soal nomor 4 valid. Soal nomor 5, 0,219 lebih kecil dari R tabel 0,497, maka soal nomor 5 tidak valid. Lalu soal terakhir nomor 6, R hitungnya 0,803 itu lebih besar dari R tabel 0,497, maka soal nomor 6 itu valid. Berdasarkan hasil tersebut, dapat terlihat bahwa dua butir soal itu tidak valid, yaitu soal nomor 1 dan 5.
Oleh karena itu, kedua soal tersebut perlu direvisi. Selanjutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas soal. Di sini hasil uji coba instrumennya masih sama seperti hasil pada validitas soal. Dari hasil tersebut, kita dapat menemukan variasi item. Untuk item varian dari soal nomor 1 itu variannya 0,263, untuk soal nomor 2 variannya 0,26, untuk soal nomor 3 0,06, untuk soal nomor 4 variannya 0,12, untuk soal nomor 5 variannya 0,26, dan untuk soal nomor 6 itu variannya 0,23. Lalu kita jumlah nih varian per item ini, per soal ini kita jumlah, maka diperoleh jumlah variannya itu 1,196. Lalu selain itu si total nilai tadi kita cari variannya tuh, jadi diperoleh variannya 1,896. Di sini untuk mencari reliabilitas soal kita menggunakan formula Cronbach-Alpha, yaitu rumusnya R sama dengan K per K dikurang 1 dikali dengan 1 dikurang sigma jumlah varian tiap butir soal lalu dikurang dengan varian total skor. Di sini ada keterangannya. Lalu di sini ada tabel kriterianya. Nilainya yaitu R lebih kecil dari 0,20, maka keterangannya itu sangat rendah. Soal tersebut sangat rendah reliabilitasnya. Untuk nilai R itu lebih dari sama dengan 0,20 sampai dengan 0,40, maka reliabilitasnya rendah. Lalu untuk R lebih dari sama dengan 0,40 dan kurang dari 0,60, maka reliabilitasnya sedang. Lalu untuk R lebih dari sama dengan 0,60 sampai R kurang dari 0,80 itu berarti reliabilitasnya tinggi, dan untuk R lebih dari sama dengan 0,80, R kurang dari 1 itu reliabilitasnya sangat tinggi. Berdasarkan rumus tadi, kita masukkan hasilnya yaitu K. Tadi kan koefisien K-nya banyak soal kita ada 6. Lalu per 6 dikurang 1, 5. 1 dikurang jumlah varian tiap butir soalnya itu ada 1,196 per jumlah total skornya, varian total skornya 1,896. Maka diperoleh 6 per 5 dikali 1 dikurang 0,6308 01688 sama dengan 1,2 dikali 0,369198 sama dengan 0,443037974 atau dibulatkan menjadi 0,443. Berdasarkan perhitungan Cronbach-Alpha serta tabel kriteria reliabilitas, maka soal pilihan ganda tersebut dengan jumlah siswa 16 orang dan jumlah soal 6 butir dinyatakan instrumen tersebut memiliki tingkat reliabilitas sedang dengan Cronbach-Alpha hitung sebesar 0,443. Hal ini berarti instrumen soal yang digunakan 4.7 Analisis pola jawaban siswa. Soal nomor 1, kunci jawabannya jawaban benar 9, jawaban salah 7. Pola jawaban siswa untuk soal nomor 1. Hasil analisisnya berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa lebih dari 50% siswa menjawab benar, akan tetapi sebanyak 43,75% siswa menjawab salah, yaitu 5 siswa menjawab soal opsi C, 1 siswa menjawab opsi A, 1 siswa menjawab opsi B. Hal ini menandakan opsi pengocoh berfungsi dengan baik sehingga dapat membedakan siswa yang benar-benar memahami materi dengan siswa yang kurang paham. Selanjutnya soal nomor 2, kunci jawaban C, jawaban benar 9, yang menjawab salah 7. Pola jawaban siswa untuk soal nomor 2 seperti tabel di samping. Berdasarkan grafik terlihat bahwa lebih dari 50% siswa menjawab benar, akan tetapi sebanyak 43,75% siswa menjawab salah, yaitu siswa menjawab opsi A, 2 siswa menjawab opsi B, 3 siswa menjawab opsi D, dan 1 siswa menjawab opsi E.
Maka hal ini menandakan opsi pengecoh berfungsi dengan baik, sehingga dapat membedakan siswa yang benar-benar memahami materi dengan siswa yang kurang paham. Selanjutnya soal nomor 3, kunci jawabannya yaitu C yang menjawab benar 15 dan yang menjawab salah 1. Pola jawaban siswa untuk soal nomor 3 berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa hampir 100% siswa menjawab benar, hanya terdapat siswa yang salah menjawab opsi E. Hal ini mungkin disebabkan opsi pengecoh kurang berfungsi dengan baik dan siswa memang sudah paham dengan konsep materi yang diajarkan. Selanjutnya soal nomor 4, kunci jawaban A, yang menjawab benar ada 14 dan yang menjawab salah ada 2. Pola jawaban siswa untuk soal nomor 4 yaitu berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa hampir 100% siswa menjawab benar, hanya terdapat satu siswa yang menjawab opsi D dan satu siswa yang salah menjawab opsi E. Hal ini mungkin disebabkan opsi pengecoh kurang berfungsi dengan baik dan memang siswa sudah paham dengan konsep materi yang diajarkan. Selanjutnya masuk ke soal nomor 5, kunci jawabannya A, yang menjawab benar ada 9 orang, yang menjawab salah ada 7. Maka pola jawaban siswa untuk soal nomor 5 seperti grafik di samping. Lebih dari 50% siswa menjawab benar, akan tetapi sebanyak 43,75% siswa menjawab salah, yaitu 4 siswa menjawab opsi B, 1 siswa menjawab opsi C, 1 siswa menjawab opsi D, dan 1 siswa menjawab opsi E. Hal ini menandakan opsi pengecoh berfungsi dengan baik, sehingga dapat membedakan siswa yang benar-benar memahami materi dan siswa yang kurang paham dengan materi. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 6, kunci jawaban A, ada 11 siswa yang menjawab benar dan ada 5 siswa yang menjawab salah. Berikut gambar grafiknya. Hasil analisis. Berdasarkan grafik di samping terlihat bahwa lebih dari 50% siswa menjawab benar, akan tetapi sebanyak 31,25% siswa menjawab salah, yaitu 1 siswa menjawab opsi B, 2 siswa menjawab opsi C, dan 1 siswa menjawab opsi E. Hal ini menandakan bahwa opsi pengecoh berfungsi dengan baik, sehingga dapat membedakan siswa yang benar-benar memahami materi dengan siswa yang kurang paham. Kemudian yang selanjutnya yaitu revisi soal dan kunci jawaban. Dari 6 soal yang kami uji coba, ada 2 soal yang perlu direvisi, yaitu soal nomor 1 dan soal nomor 5. Yang pertama soal nomor 1 dengan soal pasangan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan cos X melalui titik pi per 6, setengah akar 3 secara berturut-turut adalah. Nah, kami melakukan revisi pada kata berturut-turut yang sebelumnya tidak bercetak tebal menjadi berturut-turut bercetak tebal. Dengan menebalkan kata tersebut bertujuan untuk memperjelas soal sehingga besar harapan kami siswa menjadi lebih mudah dalam memahami soal dan mampu menyelesaikan soal dengan benar dan tepat. Untuk kunci jawaban dan penyelesaian tidak ada revisi. Yang kemudian soal nomor 5 yaitu dengan soal hitunglah titik belok dari fungsi Y sama dengan 3 plus sin 2X dengan interval X lebih dari 0 dan X kurang dari 2pi adalah. Bagian yang kami revisi yaitu kami mengganti kata salah satu pada soal sebelumnya menjadi hitunglah dan juga menambahkan kata interval untuk memperjelas pada interval berapa yang diinginkan pada soal. Kami merevisi bagian tersebut dengan harapan siswa dapat lebih memahami soal tersebut dan dapat menyelesaikannya dengan jawaban tepat dan benar. Untuk penyelesaian nomor 5 tidak ada yang direvisi.
Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 6, kunci jawaban A. Ada 11 siswa yang menjawab benar dan ada 5 siswa yang menjawab salah. Berikut gambar grafiknya. Hasil analisis. Berdasarkan grafik di samping terlihat bahwa lebih dari 50% siswa menjawab benar. Akan tetapi sebanyak 31,25% siswa menjawab salah, yaitu 1 siswa menjawab opsi B, 2 siswa menjawab opsi C, dan 1 siswa menjawab opsi E. Hal ini menandakan bahwa opsi pengecoh berfungsi dengan baik, sehingga dapat membedakan siswa yang benar-benar memahami materi dengan siswa yang kurang paham. Kemudian yang selanjutnya yaitu revisi soal dan kunci jawaban. Dari 6 soal yang kami uji coba, ada 2 soal yang perlu direvisi, yaitu soal nomor 1 dan soal nomor 5. Yang pertama soal nomor 1 dengan soal pasangan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan cos X melalui titik pi per 6, setengah akar 3 secara berturut-turut adalah. Nah, kami melakukan revisi pada kata berturut-turut yang sebelumnya tidak bercetak tebal menjadi berturut-turut bercetak tebal. Dengan menebalkan kata tersebut bertujuan untuk memperjelas soal sehingga besar harapan kami siswa menjadi lebih mudah dalam memahami soal dan mampu menyelesaikan soal dengan benar dan tepat. Untuk kunci jawaban dan penyelesaian tidak ada revisi. Yang kemudian soal nomor 5 yaitu dengan soal hitunglah titik belok dari fungsi Y sama dengan 3 + sin 2x dengan interval X lebih dari 0 dan X kurang dari 2pi adalah. Bagian yang kami revisi yaitu kami mengganti kata salah satu pada soal sebelumnya menjadi hitunglah dan juga menambahkan kata interval untuk memperjelas pada interval berapa yang diinginkan pada soal. Kami merevisi bagian tersebut dengan harapan siswa dapat lebih memahami soal tersebut dan dapat menyelesaikannya dengan jawaban tepat dan benar. Untuk penyelesaian nomor 5 tidak ada yang direvisi. 4.9 Penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma atau PAN adalah membandingkan skor yang diperoleh siswa dengan standar atau norma relatif. PAN digunakan untuk menafsirkan hasil tes sumatif, mencari mean dan standar deviasi terlebih dahulu sehingga diperoleh untuk standar deviasinya yaitu 22,95 dan untuk meannya yaitu 69,97. Dengan kriteria penilaian tersebut diperoleh sebagai berikut. Untuk huruf mutu A yaitu rumusnya mean ditambah 0,75 dikali standar deviasi. Untuk huruf mutu B, mean ditambah 0 dikali standar deviasi. Untuk huruf mutu C, mean dikurang 0,75 dikali standar deviasi. Dan untuk huruf mutu D, mean dikurang 1,5 dikali standar deviasi. Sehingga dengan menggunakan kriteria penilaian di atas, diperoleh huruf mutu dan nilai berdasarkan pada tabel berikut. Seperti pada tabel berikut. Yang selanjutnya, dari data tersebut diperoleh jumlah siswa yang mendapatkan masing-masing huruf mutu sebagai berikut. Untuk huruf mutu A, jumlah siswanya 3. Untuk huruf mutu B, jumlah siswanya 4. Untuk huruf mutu C, jumlah siswanya 4. Huruf mutu D, jumlah siswanya 4. Dan huruf mutu E, jumlah siswanya 1. Sehingga jumlah keseluruhan siswa yaitu ada 16. Dari hasil tersebut, kita dapat simpulkan bahwa huruf mutu yang paling banyak diperoleh siswa adalah huruf mutu B, C, dan D, di mana
Pada huruf mutu B, C, dan D, terdapat masing-masing 4 siswa yang memperolehnya. Kita juga menemukan ada 1 siswa yang memperoleh huruf mutu E atau kurang, akan tetapi kita juga dapat melihat bahwa ada beberapa siswa yang memperoleh huruf mutu yang bagus, yaitu 3 siswa mendapatkan A atau sangat baik. Dari uraian ini, kita dapat melihat bahwa kemampuan siswa tergolong cukup dan merata jika dinilai menggunakan penilaian acuan normatif ini. Yang selanjutnya 4.10 yaitu penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan atau PAP adalah membandingkan skor yang diperoleh siswa dengan suatu standar atau norma absolut. Tujuan PAP adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Dalam hal ini, kelompok kami menggunakan rentang skor nilai yaitu untuk huruf mutu A, batas bawahnya 90 dan batas atasnya 100, huruf mutu B, batas bawahnya 80 dan batas atasnya 89,99, untuk huruf mutu C, batas bawahnya 70 dan batas atasnya 79,99, untuk huruf mutu D, batas bawahnya 60 dan batas atasnya 69,99, dan huruf mutu E, batas bawahnya 0, batas atasnya 59,99. Berdasarkan rincian butir-butir soal observasi di atas tersebut, dapat diketahui bahwa skor maksimum ideal atau SMI dari tes hasil belajar tersebut adalah sama dengan 6. Kemudian skor-skor mentah di atas kita ubah menjadi nilai standar dengan menggunakan standar mutlak atau penilaian beracuan kriterium. Untuk rumus nilai sama dengan skor mentah dibagi skor maksimum ideal dikali 100. Sehingga diperoleh nilai dan huruf mutu seperti yang ada pada tabel. Untuk huruf mutu A, jumlah siswanya ada 3, untuk huruf mutu B, jumlah siswanya 4, huruf mutu C, jumlah siswanya 0, huruf mutu D, jumlah siswanya 4, dan huruf mutu E, jumlah siswanya 5, dan jumlah keseluruhan siswa yaitu 16. Dari hasil tersebut, kita dapat simpulkan bahwa siswa mendapatkan nilai yang menyebar rata di semua huruf mutu, kecuali pada huruf mutu C. Terdapat 3 siswa yang memperoleh huruf mutu A, lalu ada 4 siswa yang memperoleh huruf mutu B dan D. Selain itu, ada 5 siswa yang mendapatkan nilai tidak baik sehingga mendapatkan huruf mutu E. Uraian ini kita dapat melihat bahwa kemampuan siswa tergolong cukup baik dinilai menggunakan penilaian acuan patokan ini. Baiklah, sekian hasil akhir praktikum 3 dari kelompok 1A. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.